Kemudian di samping itu kita dianjurkan untuk silaturahim, ya, atau silatul arham, menyambung kerabat, ya. Jadi silaturahim, ya, kita dianjurkan mengunjungi saudara, mengunjungi kerabat kita, maka ini sangat dianjurkan. Demikian juga adalah iyadatul mardha, ya, atau iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Ini hari yang istimewa Bapak Ibu, hari yang mulia, ya, masih termasuk bulan-bulan yang mulia. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, silaturahim, kemudian mengunjungi karib kerabat, ya, kemudian ziaratul jiron, mengunjungi tetangga, sambil mungkin bawa, ya, apa yang bisa kita bawa, ya, seperti itu, atau kita sedekah dan berbuat ihsan kepada orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir, ya. Maka Bapak Ibu, menyembelih hewan kurban, ya, salah satu amalan yang sangat dianjurkan, sehingga Allah berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan hewan kurban. Apa maksudnya, apa tujuannya? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah atas apa yang Allah berikan kepada mereka min bahimatil an'am, untuk menyembelih, yaitu hewan ternak. Hewan ternak maksudnya adalah satu, unta, ya. Yang kedua adalah sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing, ya. Kambing meliputi kambing Jawa, ya, dan kambing gembel, ya. Ini masuk adalah kambing. Kalau kerbau, bagaimana Bapak Ibu kerbau, ya, kebu, ya, boleh, dia masuk golongan sapi, ya. Bahkan tadi saya ada yang cerita orang Padang Bapak Ibu, biasanya kalau nyembelih kerbau, ternyata dagingnya katanya enak juga, ya. Bahkan lebih enak seperti itu. Saya belum pernah makan soalnya, ya. Jadi kerbau masuk, yaitu golongan sapi, ya, golongan sapi. Ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hanya 4 ini yang termasuk golongan apa? Yaitu golongan hewan yang boleh dikurbankan, ya, boleh dikurbankan, ya. Berarti kalau ada yang mau beli bebek, ayam, boleh atau tidak? Boleh, ya, tapi tidak termasuk kurban, ya. Tapi boleh sebagai daging biasa, ya. Yang penting miliknya sendiri, ya, bukan miliknya tetangga, seperti itu, ya. Nah, perlu kita luruskan Bapak Ibu, ya. Ada sebagian karena namanya sholihul kurban, ya. Kalau sapi maksimal 7 orang, ya, 7 orang. Kalau kambing 1 orang, ya. Sehingga kemarin saya pas mau isi pengajian di salah satu anak yatim, ya, itu saya perhatikan ada kambing, tulisannya, ya, salah satu SD, gitu, SD, ya, seperti itu. Nah, ini termasuk yang tidak diperbolehkan, ya, kalau mau dihitung dengan kurban. Biasanya kan SD urunan 50.000 atau 100.000 misalkan, ya, toh, kumpul uang 3 juta atau 3,5, dibelikan kambing, terus mau dikurbankan, ya, dikurbankan. Terus atas nama siapa? Atas nama SD, atas nama SMP, atas nama SMA. Maka yang seperti ini yung ngapunten boten saged, ya, tidak bisa. Karena maksimal kalau kambing hanya 1 orang, ya. Tapi kalau dikatakan latihan, ya monggo. Latihan apa? Kurban, ya. Karena namanya latihan kurban, ya monggo, ya. Ya itu. Jadi nanti jatuhnya adalah sembelihan biasa, dagingnya tetap halal, tapi belum termasuk ibadah kurban, ya. Akan bernilai kurban ketika kambing itu diserahkan kepada 1 orang, entah itu kepala sekolahnya, entah itu gurunya, entah itu walinya, ya, entah itu siapa. Di situ baru nanti boleh diatasnamakan orang tersebut, sehingga 1 kambing adalah mewakili 1 orang, ya. Walaupun nanti tentunya yang lainnya juga dapat pahala dari apa? Dari membantu, ya, membantu dia
sudah membantu orang lain untuk berkurban. Ya, ini perlu kita luruskan di Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kurban itu atas nama sekolahan, atas nama yayasan, atas nama instansi, atas nama pabrik. Apalagi pabrik, ternyata pabrik karyawannya 1000, ternyata padahal dia cuman nyumbang kurban kambing 1 ya atas nama 1000 orang. Nah, ini terus gimana? Nah, maka tidak sah ya, tidak boleh ya, sehingga perlu dirubah ya. Ini perlu evaluasi yang seperti ini ya. Maka yang tepat Bapak Ibu, yang paling afdal ya, paling afdal adalah berkorban atas nama sumber kurbannya adalah kepala keluarga ya, kepala keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada anni wa an ahli baiti, ya Allah ini kurban saya ya. Karena Nabi itu tidak menyebutkan yang lainnya, ini kurban saya ya Allah dan keluarga saya. Sehingga Bapak Ibu kalau di satu rumah hanya 1 orang atau 1 kambing, maka atas namakan kepala keluarga dan nanti diniatkan pahalanya untuk semua keluarga. Anaknya dapat, istrinya dapat, yang masih hidup dapat, yang sudah meninggal selama itu adalah keluarganya, insya Allah dapat pahalanya seperti itu. Jadi tidak harus ya, tidak harus yaitu atas nama istri, besoknya anak kecil ya toh. Nah, hindari Bapak Ibu atas nama anak kecil yang belum balik ya. Karena ini adalah amalannya orang yang sudah baliknya ini. Karena banyak pendapat mengatakan yaitu kurban atas nama anak kecil tidak sah ya. Ini banyak pendapat seperti itu. Nah, jadi kalau atas nama istri boleh atau tidak? Boleh, sah. Atas nama anak yang sudah dewasa boleh atau tidak? Boleh dan sah. Tapi yang afdal adalah atas nama kepala keluarga ya, kepala keluarga ini. Nah, untuk sebelum kurban biasa dianjurkan sebelum kurban makan daging kurban ya, walaupun tidak harus banyak, tapi dianjurkan ya, mengambil keberkahan ya, keberkahan dari hewan kurban. Berbeda kalau dia kalau dia kurbannya karena nadar. Kemarin pas saya ceramah seperti ini ada yang tanya, yaitu waktu itu dia jadi maklar gitu. Besok kalau saya berhasil menerang maklar waktu itu rumah atau apa gitu ya, nanti saya akan ikut kurban ya. Dia sudah niat ya, jadi itu adalah nadar. Maka kurban karena nadar, maka dagingnya diserahkan semuanya ya. Shahibul nadar tidak boleh makan dagingnya ya, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ya, besok kalau gaji saya naik saya akan kurban. Besok kalau saya sembuh dari sakit saya bernadar, punya niat dalam hati saya akan berkurban ya. Jadi kalau seperti ini saya akan berkurban, maka itu adalah nadar ya. Kalau nadar hukumnya wajib ditunaikan ya, tapi berbeda dengan kurban biasa ya, dia harus menyerahkan semuanya dagingnya. Demikian juga karena wasiat ya. Jadi misalkan punya bapak atau ibu atau siapa yang dulu ketika masih sugeng, masih hidup, pesan, nah besok kalau bapak sudah nggak ada, besok kalau ibu sudah nggak ada, tolong aku dikurbankan, kata misalkan ya. Maka ketika dia meninggal dunia, maka anak menunaikan wasiatnya ya. Wasiatnya ditunaikan akan menjadi pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia, tapi dagingnya diserahkan semuanya ya. Itu dia boleh makan daging bukan dari hasil kurban yang di atas namakan itu, tapi dari sedekah orang lain atau hadiah orang lain. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Sebagaimana kalau atas nama orang yang meninggal dunia, maka disedekahkan semuanya ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan apa? Dengan ibadah kurban ya, ibadah kurban. Allah mengingatkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah sebelum memerintahkan untuk sholat
memerintahkan untuk nahr atau berkurban, Allah mengingatkan tentang nikmat Bapak Ibu ya. Maka inilah salah satu hikmah ya, hikmah disyariatkannya ibadah kurban agar kita itu mengingat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Sesungguhnya kami Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada engkau. Kemudian Allah perintah fasolli, maka sholatlah. Maka wujud Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat umur panjang ya. Kemudian nikmat harta, kita bisa punya harta, punya uang, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan. Maka wujudkan syukur kita dengan cara berkurban ya. Jadi satu dengan cara sholat, yang kedua dengan cara kurban. Ketika Rasulullah SAW ditanya, karena Rasulullah itu kalau sholat sendirian Bapak Ibu itu panjang sekali di rumahnya. Kalau sholat sendirian di rumahnya beliau sholatnya panjang. Kita tidak akan mampu menandingi Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah. Hatta tarimat qadamahu, sampai kedua kakinya itu bengkak. Bagaimana tidak bengkak Bapak Ibu? Satu rakaat pernah itu sampai baca surah Al-Baqarah Bapak Ibu. Itu satu rakaat. Bapak Ibu kalau sholat dahulu sak rakaat niku macane surat nopo? Ya, Al-Ikhlas nopo? Al-Kautsar gitu. Nah, kita paling banter ya inna a'taina ya, sama qul huwallahu ahad ya. Ya kalau panjang-panjang ya Wahdini Wazaitun gitu. Mau sedikit panjang Al-Wasyah itu pun sudah agak panjang gitu. Nabi Muhammad SAW itu baca satu rakaat itu sampai Al-Baqarah Bapak Ibu. Masya Allah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, panjenengan itu hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga, dan panjenengan itu adalah hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya mata qaddama wa mata akhara, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku pantas menjadi orang yang bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mewujudkan syukurnya dengan sholat ya, dengan sholat. Maka sholat adalah wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat kesehatan ya. Sehingga nanti Bapak Ibu di hari kiamat ya, waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, ketika orang-orang yang di dunianya kenapunten Bapak Ibu kok nggak mau sholat, nggak mau ibadah, ketika nanti di hari kiamat diuji oleh Allah untuk sujud, untuk rukuk, untuk sholat, mereka nggak mau sholat. Karena apa? Nggak bisa sholat. Karena apa? Karena mereka dulunya ketika di dunia mereka tidak mau menjalankan ibadah wa hum salimun, padahal mereka orang yang sehat ya. Maka Bapak Ibu monggo kula panjenengan anak-anak kita ya, keluarga kita ya, kita anjurkan dan kita nasihati Bapak Ibu untuk apa? Sholat ya, sholat ya. Kalau anak kita wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka mau sholat ya, karena sholat adalah kewajiban sebagai orang muslim ya. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Nah Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, nahr itu adalah sembelihan untuk unta ya, untuk unta maka dinamakan dengan nahr. Adapun untuk hewan sapi dan kambing maka dengan cara dabuh ya, dengan cara dabuh. Dabuh itu adalah kambing atau sapinya direbahkan kemudian baru digorok ya, bisa dengan maju atau dengan cara ditarik ya. Tapi kalau ontanya berdiri ya, ontanya berdiri, nyembelihnya dengan cara apa? Berdiri. Itu nyembelih namanya apa? Nahar ya. Ada yang ketiga Bapak Ibu namanya akor. Ini khusus ya untuk hewan-hewan yang susah dijinakkan, liar, susah ditangkap. Bagaimana caranya? Dengan cara akor dilempar dengan yaitu senjata yang tajam, pisau, tombak, panah atau apa yang bisa melukai. Kalau nanti hewannya jatuh baru kemudian kita sembelih ya, sembelih. Ini cara yang ketiga khusus untuk hewan-hewan yang liar ya, hewan-hewan yang liar seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang dapat dirahmati Allah SWT ya, mari mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian
ibadah kurban tidak jauh dari meneladani kita seorang Khalilullah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Ya, di dunia yang punya gelar Khalilullah hanya dua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena begitu takwanya, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau bersabda, fa inna wa ta'ala qad ittakhadani khalilan, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilan. Khalil, ya, Khalilullah, ya, Khalil artinya adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, diterjemahkan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, ya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita berusaha meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah salah satu hamba Allah yang ummatan qanitan, mengumpulkan segala kebaikan, orang yang lurus akidahnya, orang yang khusyuk, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sifati juga bahwasanya dia bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Syakiran li an'umihi, banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang sabar dan taat. Dikisahkan Bapak Ibu dalam surah As-Saffat, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Monggo Bapak Ibu, kita sebagai orang tua menawi kepingin putra-putrane niku anak ingkang dados anak ingkang salih, jangan lupa berdoa. Doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak, yang anak itu termasuk anak-anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang sabar. Baru diberikan putra, umurnya beliau 85 tahun, ya, 85 tahun. Usia yang sudah sepuh, bukan lagi muda. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa, berdoa terus, Rabbi habli minas sholihin. Nah, kemudian diberikan putra yang namanya Ismail, ya, Ismail. Ketika Ismail masih kecil Bapak Ibu, masih netek, masih menyusu kepada ibunya yaitu Hajar, datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Hajar dan Ismail di suatu lembah, di suatu tempat yang tidak ada orang, perbekalannya tipis, ya, tidak seperti sekarang Bapak Ibu. Dulu nggak ada orang di situ, ya, sehingga kemudian setelah menempatkan di situ Nabi Ibrahim pergi, ya, nggak noleh-noleh, dipanggil oleh istrinya, ya Ibrahim, kamu mau kemana? Nabi Ibrahim diam saja. Ya Ibrahim, mau kemana? Nabi Ibrahim diam saja. Kemudian Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim baru jawab, iya. Ya, seperti itu. Barulah di situ Hajar yakin bahwasanya apa? Bahwasanya ketika Allah memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba Allah yang taat, ya. Disitulah Bapak Ibu akhirnya apa? Hajar yang mencari perbekalan air karena airnya sudah menipis, cari ke sana kemari dari Safa ke Marwah, lari-lari, ya. Dilihatnya di situ ada air, ternyata tidak ada, ya. Ternyata di sana ada air, ternyata tidak ada lagi. Masya Allah, inilah pengorbanan seorang ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man ahabun nasi bi husni sahabati, duh Kanjeng Nabi, siapakah orang yang lebih layak untuk saya hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu, sampai 3 kali, ya. Kemudian siapa lagi ya Nabi? Abuka, bapakmu, ya. Inilah pengorbanan seorang ibu. Hajar, ya, dia mewujudkan bahwasanya dialah seorang ibu yang pantas menjadi tauladan, ya, mencari perbekalan, mencari air untuk anaknya yang masih kecil, ya.
Tapi Bapak Ibu, disitulah terjadilah syariat yang akan diikuti berjuta-juta manusia ya, di kemudian hari, yaitu ibadah namanya ibadah sa'i, berlari-lari dari Safa ke Marwah ya. Inilah Bapak Ibu, orang yang taat itu pasti akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Ismail sudah besar, sudah tumbuh ya, umur kira-kira 7 tahun ya, 7 tahun yang kira-kira sekarang ya sudah SD, umur yaitu sekolah SD ya. Disitulah datang yaitu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, mimpinya para nabi adalah wahyu ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mimpinya para nabi adalah wahyu, hanya khusus para nabi ya. Ini maka kalau ada orang sekarang kok mimpi, maka mimpi itu macam-macam. Ada yang bisa ditakwil ya, ada yang bisa ditakwil karena mimpinya macam-macam. Ada mimpi karena ketuntung ya. Bapak Ibu pernah nggak mimpi karena ketuntung ya toh? Melihat sesuatu di dunia nyata terbawa dalam mimpi, itu namanya ketuntung ya. Dulu saya punya teman habis nonton sepak bola Bapak Ibu, malamnya itu mimpi tidur sampai tendangi siapa ya, teman-temannya. Itu namanya mimpi karena ketuntung ya, seperti itu. Yang kedua adalah mimpi kepengin, itu juga bisa. Misalkan ibu-ibu seperti ini, lihat tetangganya temennya itu pakai emas, gitu, emasnya baru, gitu. Malamnya mimpi, nah itu mimpi apa? Kepengin, gitu, mimpi kepengin, gitu. Terus yang ketiga, ya, ketiga adalah mimpinya seorang yang baik, yang diawali dengan zikir, dia wudhu, maka 1/46 kenabian ya, 1/46 kenabian. Ini mimpinya orang yang baik, yang hatinya betul-betul bersih ya, bersih ya. Sehingga Bapak Ibu, kadang kita itu pas di dunia nyata kok kayaknya pernah ya melihat seperti ini, pernah enggak? Ternyata itu adalah mimpi. Jadi terjadi dalam dunia banyak nyata. Mungkin Bapak Ibu pernah ya ini. Nah, Nabi Ibrahim mimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpi itu aku menyembelih engkau. Fanzur mata tara, bagaimana pendapatmu? Bapak Ibu, bisa kita bayangkan, kita bisa menyelami yaitu percakapan antara seorang ayah dan anak ya. Coba bapak-bapak panjenengan seolah-olah jadi Ibrahim ya, seolah-olah jadi Ibrahim, kira-kira tega nggak kira-kira? Kita nggak ketega Bapak Ibu. Maka perintah seperti ini perintah yang berat. Hanya orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah, dia mampu melaksanakan perintah Allah. Wahai anakku, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Anak umur 7 tahun sudah diajak bermusyawarah ya, sudah bisa diajak bermusyawarah dalam urusan yang sangat penting. Tapi karena Nabi Ismail Bapak Ibu adalah anak yang saleh, dia mengatakan seperti ini, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, monggo panjenengan laksanakan perintah Allah ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Monggo dipun laksanakan, dikerjakan perintah Allah, dan saya insyaallah akan menjadi orang yang sabar. Coba Bapak Ibu ya, anak 7 tahun Bapak Ibu ya, itu sudah bisa berpikir dewasa ya. Dan ini ya, jangan sekali-kali kita dengan anak kita Bapak Ibu, nak ya, saya mimpi menyembelih engkau nak, nanti bisa anaknya bisa bapak dulu aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai dikisahkan Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim sudah membawa Ismail, sudah mau dinges Bapak Ibu ya, sudah dibawa suatu tempat, sudah mau dinges ya, mau digorok itu ya. Itu dalam tafsir disebutkan waktu itu Nabi Ismail pakai pakaian putih ya, pakai pakaian putih. Dia mengusulkan kepada bapaknya, wahai bapak, saya tidak punya kain putih selain baju yang saya pakai ini. Monggo dicopot ya, silakan dicopot. Nanti kalau saya mati, tolong saya dikafani dengan baju ini ya, dengan baju ini.
anak 7 tahun sudah bisa berpikir seperti itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Anak kita zaman sekarang kan nggak sampai Bapak Ibu umur seperti itu, nggak bisa nalar, nggak bisa masuk gitu kan? Ya, tapi inilah Bapak Ibu seorang anak yang soleh. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita kepingin mempunyai anak-anak seperti Ismail, maka jadilah kita orang tua sebagaimana Ibrahim. Ya, anak yang soleh adalah turunan dari orang tua yang soleh. Ya, yang soleh. Anak tidak akan jauh dari orang tuanya, sebagaimana buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ya, ini cuman sekarang kan banyak orang tua lupa, ya, anaknya nakal, gablek, gitu, anaknya sopo lagi, udah anaknya dewi, gitu. Nah, namanya orang tua lupa, ya. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran bagi kita, ibda binafsika. Ketika kita ingin mempunyai anak-anak yang soleh, yuk orang tuanya mempelopori menjadi uswatun hasanah dalam keluarga kita, menjadi orang yang soleh. Kepingin anaknya sergap sholat, wong tuane kudu sergap napa? Sholat. Kepingin anaknya rajin baca Quran, orang tuanya juga harus rajin belajar, rajin baca Quran. Karena anak Bapak Ibu akan mengikuti apa yang dilihat. Kalau cuma dituturi Bapak Ibu, cuma dengan kata-kata yang ngapunten Bapak Ibu, ya, kalah kata-kata itu, ya. Apalagi sekarang zamannya HP, ya. HP itu Bapak Ibu, kalau anak sudah pegang HP, dipanggil sekali nggak jawab, ya, kita sama orang tuanya Bapak, Lena, gitu kan, sekali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, gitu. Coba kalau yang panggil HP, ya, lalu tulis langsung apa?